Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel brother. Seperti biasa dulur, jumpa lagi di pagi ini bersama kami di channel kami dulur ya, vlogger Koncone Dewi. Dan seperti biasa sebelum melanjutkan konten tak ingetin dulur ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Dan seperti biasa jangan lupa ditonton sampai habis dulur ya. Oke, di kesempatan pagi ini kita mempunyai project dulur ya, atau kegiatan aktivitas seperti biasanya untuk melakukan perbaikan kendaraan Matic, lagi-lagi Matic dulur ya, yang ada di depan tayangan kita ini. Nah, ini adalah Matic Yamaha Mio lama dulu, Mio Sporty, dengan masalah atau problem kendaraannya sangat tidak terawat, sangat hancur kondisinya dulur ya. Nah seperti ini, hancur-hancuran, seperti ini kotornya karena sudah sangat tidak terawat. Dan untuk puli bagian depan tuh kelihatan bersih karena sudah dibersihkan dulur atau dicuci sama Mas Bro. Dan untuk pembongkaran awal seperti biasa, langsung saja dulur ya, tak rekod supaya durasinya tidak terlalu panjang bagi duduk di rumah untuk menyaksikan atau menonton. Oke, di kesempatan pagi ini problem atau masalahnya kendaraan yang ada di depan tayangan kita ini adalah kehancuran bagian CVT dulur ya. Seperti itu motornya Mas yo. Dan seperti biasa mungkin bagi duduk di rumah yang mempunyai problem atau masalah dengan kendaraannya, bisa bertanya atau mengisi kolom komentar kami di bawah. Apapun itu masalahnya, insya Allah kami bisa sedikit membantu menjawabnya. Ini masalah utamanya apa Mas? Mungkin ada di rumah yang bertanya untuk Mio-nya yang mengalami kerusakan parah ini. Masalah utamanya itu di bagian mana Mas? Bisa dijelaskan Mas? Bautan tangan. Bisa dijelaskan Mas? Tempe garing. Oh, bagian pelumasnya Mas. Dan efek negatifnya gimana Mas? Ya ini Termakan Mas? termakan. Oh ini Karena loh, pelumasnya karena pelumasnya habis dan perangkatnya ini termakan dulu. Kalau untuk masalah suaranya gimana Mas? Suaranya ini tapi kampas badannya. Oh, dan itu ya masalahnya kampasnya juga mengalami aus. Untuk suaranya Mas gimana Mas? Kasar atau masih? Suaranya kasar. Oh, sangat kasar dulur kata Mas Bro ya. Dan untuk perbaikan ini untuk dulur-dulur di rumah, biar supaya paham kira-kira menghabiskan dana atau anggaran berapa Mas untuk perbaikannya. Nah, panbelnya dulur ya, panbelnya itu sampai keluar nih rambutnya, hancur-hancuran gitu. Cukup banyak ini Mas ya nanti ya biayanya untuk perbaikannya, sekitarnya 300 bisa lebih Mas. Lebih Mas ya. Oh, itu ban-bannya kayak gitu lur ya, kampasnya habis, kampasin teh ya. Pan beli sampai pedet Mas, coba lihat Mas, pan beli pedet. Nah iya ya. Bahaya kata Mas, ampun bahaya sampai pedot ya. Panbelnya ada seperti ini dulur ya. Mantap jiwa ini. Hancur lebur. Ini mungkin apa nih?
perasaan yang pakai di dalam mimpi kondisinya masih enak setelah dilihat kayak gini. Tapi sikap nyanyar loh. Iya iya, emang masih shock breakernya baru ini. Itu di bagian depan ngembes. Oh ngembes ya, hancur ya. Hancur-hancuran nih kendaraannya. Masih dibersihkan sama Mas Bro dulu ya, seperti ini kondisinya sangat tidak terawat sekali. Ban belnya sampai keluar serabutnya. Nah, ini mungkin sekitar 1 bulan lagi bisa dibilang putus, nggak nyampe mungkin 2 hari. nah seperti ini bisa ditarik tali-talinya, hancur-hancuran. Ini namanya pemakai tapi tidak terawat ya lur ya, tidak diperhatikan, hanya sekedar dipakai saja. Jadi terlalu barbar ini makanya, nggak merhatikan sikon. Dan di bengkel seperti ini lur ya, berbagai macam kendala atau masalah itu terkadang terjadi di luar nalar mas ya. Karena setiap orang tuh cara pakai atau cara mana ya, iya konsumsi itu berbagai. Ada yang sangat memperhatikan kendaraannya, ada juga sangat tidak menghiraukan kendaraannya. Olinya itu sampai meluber di semua sisi dulu ya, dari mulai depan sampai belakang. Banjir tidak diperhatikan, meluber kemana-mana. Warah. Tapi untuk kondisi mesin gimana nih mas? Kondisi mesin? Hah? Belum tahu ya lu. Belum tahu, tadi nggak dicoba dulu mas? Enggak. Langsung dibongkar saja mas? Berangkatnya ke sini nganu. Tidak dong? Siang. Siangan? Tuh masih ngambil minyak dulu ya. Oke, untuk membersihkan. Kadang orang tuh juga seperti ini loh, remaja kendaraan tuh ya masalah parah salah. Oke dulur, ini perangkatnya yang mengalami kerusakan di kehancurannya sudah dikembali dibelanjakan dulur ya sama Mas Bro. Yang awalnya nih panbelnya hampir saja mengalami putus, sudah dibelanjakan yang original dulur ya, sama kampas gandanya ini yang mengalami aus, sudah dibelikan nih yang baru. Dan ini berkisar sekitar 100-an lur ya, 100 ribuan untuk penggantiannya. Dan ini untuk kampasnya ini sekitar 150-an dulur ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan untuk biaya lagi nanti tambah dengan ongkos perakitan atau perawatannya. Oke, mungkin bagi dulur di rumah yang pengen tanya jawab seputar keluhan kendaraannya, bisa mengisi kolom-kolom komentar kami di bawah. Apapun itu insya Allah kami bisa sedikit membantu menjawabnya dulu. Oke mas, kita eksekusi langsung proses perakitannya untuk kehancuran Mio Sporty lur ya, yang sangat tidak terawat. Dan ini sudah lumayan hampir selesai untuk apanya,
pembersihannya atau pencuciannya, dan juga ini tahapnya tinggal perakitan kembali. Semoga keluhannya di kendaraan yang ada di depan tayangan kita ini bisa pulih normal dulur ya, hilang penyakitnya. Sangat disayangkan kendaraannya tidak terawat sama pemiliknya, hanya dipakai terus menerus, tidak diperhatikan kesehatannya atau kinerja kendaraannya. Rantangnya masih juga cukup apa lur ya, cukup bilang masih lumayan. Nah, ada temakan haus sedikit tapi masih bisa lah dipakai. Dan seperti awal tadi lur ya, kurang lebih untuk biaya perbaikannya di kendaraan yang ada di depan tayangan kita ini kurang lebih berkisar sekitar 300-an dulur ya, 300 mungkin bisa lebih dari itu, tergantung nanti ini tingkat kelanjutannya apakah olinya juga diganti sama Mas Bro. Kalau diganti ya bisa dibilang bisa mendekati 400-an, karena tahu sendiri harga oli sekitar sekarang 50 sampai 60 ribuan lur ya untuk oli mesin, dan oli gardannya itu juga berkisar sekitar 20 ribuan tergantung tempat lur ya. Tapi kalau di Papua biasanya oli harganya 100.000 ke atas lur. Jaraknya jauh. Soalnya bahan bakar juga di sana minyak itu bisa 60.000 1 liter lur. Gila di sana. Ya, soalnya ongkos kirimnya minuman saja 50 kata Mas Bro. Tahu sendiri kalau barang-barang di Papua tuh pernah tak lihat di FYP TikTok. Servis saja habis 1 juta lur di sana lur. Wajar, sangat jauh lokasinya dan juga transportnya, tahu sendiri untuk Medan di arah Papua. Sangat ekstrim lur ya. Rekod sebelah sini. Setelah dibersihkan kembali cukup juga katakan lumayan lur ya, dari yang sebelumnya sangat hancur kelihatannya, kotor meluber olehnya. Tapi tidak dari sini meluber kemana-mana, nggak terawat ini. Untuk mesinnya gimana ini Mas tadi Mas, awalnya Mas datangnya bisa mesinnya gerotok Mas? Iya, gerotok pol. Ini tadi datang didorong atau masih bisa hidup Mas? Oh masih bisa dinaiki dulu, tapi itu kelihatannya mesinnya bocor Mas. Iya. Oke dulur, alhamdulillah penyakitnya atau kehancurannya sudah sembuh dulur ya. Dari yang awalnya sangat kasar sekali, setelah dilakukan perbaikan atau penggantian perangkatnya sudah sembuh dulur ya dari kerusakannya. Nah ini alhamdulillah halus sangat nih kendaraannya. Seperti ini dulur ya. Tinggal tahap terakhir pemasangannya kembali semua perangkat-perangkatnya itu, tinggal itu lagi ya lur. Setelah itu insya Allah sudah kembali pulih. Ternyata tadi mesinnya juga agak berisik, tapi setelah ada pengurangan atau perbaikan di bagian limited, mesinnya juga ikut sedikit halus dulur ya. Meskipun tidak begitu halus sangat, tapi juga ikut ada kelebihan mengurangi suara berisik di bagian mesin, karena di bagian CVT-nya sudah pulih ya, sudah normal. Oke, di konten yang pendek hari ini seperti inilah konten yang sedang kita recording dulu ya. Kita ingetin lagi seperti biasa,
jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang dulur ya. Dan seperti biasa juga tak ingetin, mungkin bagi dulur-dulur di rumah yang pengen tanya jawab seputar keluhan kendaraannya bisa mengisi kolom komentar kami di bawah. Insya Allah bisa sedikit kami membantu menjawab keluhan masalah kendaraan dulur-dulur di rumah ya. Mio Sporty tahun berapa ya? 2009 plat Yogyakarta AB dengan keluhan kehancuran sangat basic sekali. Olinya nggak diganti nih mas, oli mesinnya nggak diganti nih kata pemiliknya. Dilihat dulu mas. Nah, olinya juga dilihat lur ya. Dan seperti yang tak jelaskan di tengah-tengah konten tadi lur ya, untuk biaya perakitan atau perbaikannya bisa ditonton, makanya biar YouTube di rumah tahu penjelasan dari kami untuk biaya perawatan atau perbaikan kendaraan yang ada di depan tayangan kita ini. Oke dulur, alhamdulillah proses perbaikannya sudah selesai dulur ya, dan alhamdulillah penyakitnya sudah teratasi, dan ini tahap terakhir tinggal penyeterkan aki atau pengecasan dulur ya. Oke mas, bisa dicoba. Nah, bensinnya sudah kembali pulih dari kehancuran dulur ya. Wes masih coba tes untuk mesinnya dulur ya. Sebelumnya memang sudah kasar, tapi di bagian CVT nya sudah sangat halus sekali dulur ya. Kalau untuk mesinnya itu suaranya agak berkurang sedikit karena sebelumnya bercampur dengan suara CVT dengan sangat kayak hancur-hancuran. Oke dulur, di konten yang singkat atau yang pendek ini semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi di rumah. Dan seperti biasa tak ingatin sekali lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang. Oke mas, masuk jauh sudah nyata mas dulur. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.